Nah, jadi yang namanya Panji Gumilang itu kasihan menurut saya. Dia berani ya, tapi di usia tuanya maksudnya di usia tuanya dia mendapatkan pencerahan, NU minder. Akhirnya dikerjain dia, masuk penjara. Dan itu terjadi di depan mata Jokowi. Kenapa Mahfud MD tidak dipecat? Kenapa Mahfud MD dan kepolisian dibiarkan mempersekusi Panji Gumilang? Apa? Tadi saya bilang, saya masih ragu-ragu menggolongkan Jokowi adalah petugas partai. Setengah-setengah saya bilang tadi kan, supaya penilaian saya jangan fitnah gitu. Tapi kan ini di depan Bapak Jokowi loh. Berarti dia sebenarnya di balik itu setuju juga jangan-jangan. Tadi saya ngomong, saya sudah kapok ya. Kadrun yang berbaju nasionalis. Ya, tadi saya golongkan NU. Sekarang saya jangan-jangan Jokowi begitu juga. Ah, jadi apalagi dia PDIP. Ya, gitu. Satu menit aja. Jadi begini ya. Sebenarnya Prabowo menang 2019 kalau dia tidak menggandeng 212 dan kelompoknya Somad. Betul. Jadi sebenarnya orang-orang yang nasionalis sama dengan kita ini melihat bahwa salah satu-satunya calon yang layak adalah Prabowo. Dia memang ya emosional tapi punya ketegasan. Namun kita juga yang waras pada waktu itu tidak ingin dong. Kok dia menggandeng orang-orang bangsa Risik jadi. Nah, kalau dia sebenarnya sadar pada waktu itu, kan perbedaannya cuma berapa poin, Pak? 53 dengan 47 kan? Jadi 4% aja. Yang mereka kan perkirakan yang minoritas ini cuma sekitar 6%. Padahal sebenarnya itu di atas 10%, Pak. Yang masih betul-betul tidak senang dengan radikal ini. Nah, kalau Prabowo pintar pada saat itu, tidak perlu dia gandeng si Risik dan si Somad. Pasti dia menang. Karena perbedaannya cuma 4%, Pak. 47 naik 51, 4%. Sedangkan kita yang nasionalis ini lebih daripada 7-8% lah, paling minimal. Jadi di sini blunder yang dilakukan oleh Prabowo, dia menganggap memberikan suara karena selalu yang dimasukkan itu mayoritas dan radikal supaya mereka mendapat tempat. Ya, kesalahan besar. Nah, sekarang ya saya nggak tahu, Pak, ya, saya nggak masuk campur. Nah, kalau sekarang yang blunder Megawati justru dengan penolakan menjadi tuan rumah U20 itu. Saya diam nih mendadak nih Permesta nih dapat teman tadi lagi membisu, lagi dengar semua percakapan dengar. Iya. Tadi siapa ya yang mendukung Pak Permesta nih? Harusnya kita ini bikin geger sekalian ini. Dengar Pak. Saudara, yang saya bukannya saya menganggap bahwa Permesta tidak rohani, enggak. Respon yang wajar, respon kemarahan adalah yuk kita perang. Iya dong, orang semua dianiaya, ditindas. Respon yang paling normal, yang paling manusiawi, yuk kita perang aja deh. Kan begitu, saudara. Iya Pak, benar. Saya kan punya asumsi dulu. Dan itu bukan, dan artinya bukan kemunafikan. Tetapi yang kita maksud adalah, oh enggak, kita jangan seperti mereka. Kita akan tetap mengasihi mereka dengan berdiakonia. Yaitu yang tadi saya kasih contoh, ya, contoh nyata. Kenapa Petrus Agung Semarang itu bisa, nggak tahu sekarang ya, tapi dulu waktu Petrus Agung masih hidup, wah radikal nggak bisa masuk ke Semarang. Kenapa? Karena diblok dengan diakonia. Gila, mobil diakonia lalu lalang tiap hari, saudara ya. Bahkan itu ya, bahkan ketika FPI dari Jakarta datang ngeruduk sekolahnya Terang Bangsa atau apa itu namanya ya, yang pasang badan itu orang-orang Islam sendiri, saudara. Kalau kamu bisa bikin sekolah kayak ini, anakku dibayari sekolahnya, bukunya, seragamnya, anak kami tak pindahin, hari ini juga tak pindahin ke sekolahmu. Wah, itu saya nonton waktu demonya itu, saudara ya. Cuman zaman itu kan belum zaman YouTubean kan. Kalau sekolahmu kamu bisa bikin sekolah kayak sekolahnya Petrus Agung ini. Mereka pasang badan, saudara. Udah pasrah waktu itu, udah pucat semua itu semua pengerjanya di tempatnya Petrus Agung udah pasrah semua, saudara. Digeruduk pakai bawa parang segala loh, saudara. Suruh dibubarkan sekolahnya ya, karena itu orang-orang Islam semua yang masuk. Nah, kalau sekolahmu bisa bikin begini, kami akan bikin sama. Malu mereka. Terus akhirnya ada sekolah Islam bikin ya, gratis begitu. Ya tutup, baru jalan setahun 2 tahun tutup, saudara. Siapa yang tahan, saudara?
Ya kan begitu, saudara. Zakatnya cuma 2,5%. Tempat saya itu agung sekali kolekte, ngeri ya saudara. Kayak kita gini ya ratusan juta saudara ya tiap bulan. Apa masuk rekening saya? Enggak. Semuanya untuk Anda semua. Ya. Nah, jangan ke itu si sang debitur kamu bikin anak terong jadi anak terong nanti kamu. Nah, itu saudara ya. Nah, kalau ada gereja begitu, Anda support bisa-bisa. Nah, ada gereja yang berdiakoni yang ngerinya begitu, ya support. Saya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu memang itu harus diakui, saudara ya. Dan kita sekarang melakukan hal yang sama, saudara ya. Saya mendapat uang seat itu udah lama, saudara ya. Dan bisa kelakon ya kita ya. Makanya sekarang lagi mau bikin PKBM, ya sekolah gratis, saudara ya. Belajar online gratis, tapi itu ya bersertifikat. Nah, doakan saja supaya sukses, saudara ya. Ini Bro Owen jadi koordinator PKBM-nya ya, kepala sekolahnya Owen Fang ini, saudara ya. Oh, yang ajar guru profesional ya, punya akta 4 semua. Kita banyak guru punya akta 4 di tempat kita, saudara ya. Wah, ngeri tempat kita itu nanti, saudara. Sekolah gratis. Teman-teman yang belum lulus SMP, SMA, Anda bisa ambil kejar paket B, paket C ya, dari situ, saudara. Doakan ya, tahun ini selesai, tahun depan kita beroperasi, saudara ya. Wah, ngeri saudara ya, Owen ini saudara Owen ini memang luar biasa. Makanya saudara kita nggak mau basa-basi, saudara ya. Kita nggak mau basa-basi. Iman kita itu jangan iman basa-basi yang akhirnya Anda ya cuma retorika debat kusir. Oh, ini Beta Maluku nyawer. Mana orangnya Beta Maluku kalau malah nggak masuk sini? Beta Maluku nih. Ini Beta Maluku nyawer tapi orangnya nggak ada ini. Mana ini Beta Maluku nih? Buat Beta Maluku udah lama nggak masuk sini, saudara ya. Beta Maluku nih. Aduh, belum bangun kali, baru bangun langsung nyawer ini rupanya nih. Jam berapa Pak Robert di sana, Pak Robert? Ya, kalau di Colorado saat ini ya kira-kira jam 9 lah. Jam 9. Ya, benar-benar. Beta Maluku lebih pagi lagi ya. Ya Lebih pagi lagi dia ya. Ya mungkin kerja atau gimana. Yang penting dia masih participate kan Pak. Jadi, masih nyawer ini, 2 kali nyawer, yang dulu juga nyawer minggu kemarin. Ya, betul Minggu Pak. kemarin juga nyawer ini Beta Maluku. Ya, luar biasa. Thank you Beta Maluku, ditunggu kehadirannya. Iya. Terus apa lagi? Saya tambahkan tadi Pak, ya gini. Ya, jadi ya saya setuju dengan Pak Paul ya, di mana ya memang itu berdiakonia. Tapi juga ada level tertentu Pak, karena yang menjadi penentu di Indonesia adanya peraturan-peraturan yang dikait-kaitan dengan politik identitas ini, yang mereka ingin memframing orang-orang kira-kira ada persaingan. Yang mungkin yang di Semarang itu dianggap tidak ada suatu persaingan. Tapi kalau kita sekarang kan fakta, di mana Panji Gumilang yang boleh bilang, dia juga memberikan penghidupan kepada banyak orang. Santri-santrinya dia banyak untuk memberikan juga bantuan ya, mungkin bukan hanya secara pendidikan tapi materi dan finansial. Itu pun karena mereka merasa ini suatu persaingan di mana Ma'ruf Amin tidak bisa melakukan seperti ya dan kelas-kelas mereka, sehingga harus dicari suatu cara untuk menjarakan dia. Kan ini gila peraturannya. Kemudian juga mereka itu sentimen mungkin dengan apa yang difatwakan oleh MUI, dia tidak setuju. Dan nomor satu lagi yang menjadi mungkin ketidaksetujuan mereka, di mana Panji Gumilang ini salah satu Muslim yang cerdas, yang melihat bahwa kalau kita terus memusuhi Israel, sedangkan kita atau di dunia ini memerlukan kepintaran-kepintaran mereka karena inovasi-inovasi mereka dan visi-visi dari mereka untuk menaikkan teknologi dunia dibutuhkan. Ya dia pikir dia sendiri pakai handphone dan peralatan-peralatan mereka itu modern. Jadi mana mungkin sih kalau dunia ini tetap memframing Israel ini sebagai ya negara yang dibenci. Maka dengan itu ya Ma'ruf Amin nggak senang lah, Yusuf Kalla nggak senang. Apalagi yang dari MUI itu. Jadi sebenarnya persoalan di Indonesia seperti itu Pak. Kalau masih di dalam level yang bisa mereka pikir ini belum membahayakan. Nah sekaligus juga aset daripada Al Zaitun ini kan banyak. Ya ini bisa diambil alih oleh Mahfud mungkin untuk dipakai kampanye.
Jadi ini semua itu banyak. Mungkin ini ya. Oh, itu udah jelas bukan mungkin, Pak. Ya, nanti kita buktikan aja tanggal 18-19. Ini ada Budi dari Kanada, luar biasa. Sawerannya nih hari ini Amerika sama Jerman semua nih ya. Amerika semua nih, ngeri nih. Itu tanggal 18-19 kan itu pendaftaran capres kan. Nah, itu nanti baru PDIP akan mengumumkan siapa cawapres ya, Ganjar. Tapi kalau dari ininya 90% Mahfud MD, Pak, 90%. Kecuali Sandiaga Uno mau kasih mahar ya, tapi ya berat. Sandiaga Uno udah kapok lah kasih mahal. Udah kapok dia. Habis 5 triliun ya. Habis 5 Saya mau triliun. komentar. Ya, Komentar boleh? boleh. Dong. Komentar menanggapi Robert Mawengkang tadi ya. Ya saya setuju bahwa tadi disebutnya persaingan. Tapi kalau saya ingin mempermudah dipahami, memang ini adalah masalah kekuasaan ya, rebutan kekuasaan. Jadi kan Mahfud MD aja itu saya dulu anggapnya dia nasionalis ya. Tapi kan faktanya tidak. Setelah dia menjabat Menko Polhukam, dia sengaja melakukan diskriminasi terhadap penerapan Undang-Undang Penistaan Agama. Yang Pak Alboleget Kristen ditangkap, bahkan dipersekusi, Somad tidak. Ya, berarti kan, dan saya sudah mendengar komentarnya dia, pendapat pribadinya dia terhadap Somad. Sudah, saya yakin banget dia adalah kadrun atau kadrun yang berbaju nasionalis gitu. Nah, saya nggak mau kecewa lagi begitu. Saya mau menghukum orang-orang yang seperti itu dengan saya berbicara sebelum Pilpres dan PDI, sebelum Pileg ya, bahwa mereka harus dihukum. Saya udah nggak percaya lagi sama NU. Ya, saya kayaknya mungkin bukan pilihan yang baik. Saya lebih percaya kalau dia keluarganya ada yang Kristen, kira-kira kayak gitulah gitu. Udah nggak percaya sama organisasi, sekalipun itu NU gitu. Nah, jadi yang namanya Panji Gumilang itu kasihan menurut saya. Dia berani ya, tapi di usia tuanya dia mendapatkan pencerahan. NU minder, akhirnya dikerjain dia, masuk penjara, dan itu terjadi di depan mata Jokowi. Kenapa Mahfud MD tidak dipecat? Kenapa Mahfud MD dan kepolisian dibiarkan mempersekusi Panji Gumilang? Apa? Tadi saya bilang, saya masih ragu-ragu menggolongkan Jokowi adalah petugas partai. Setengah-setengah saya bilang tadi kan, supaya penilaian saya jangan fitnah gitu. Tapi kan ini di depan Bapak Jokowi loh. Berarti dia sebenarnya di balik itu setuju juga jangan-jangan. Tadi saya ngomong, saya sudah kapok ya, kadrun yang berbaju nasionalis ya. Tadi saya golongkan NU, sekarang saya jangan-jangan Jokowi begitu juga. Jadi apalagi dia PDIP ya. gitu. Satu menit aja. Jadi begini ya, sebenarnya Prabowo menang 2019 kalau dia tidak menggandeng 212 dan kelompoknya Somad. Betul. Jadi sebenarnya orang-orang yang nasionalis sama dengan kita ini melihat bahwa satu-satunya calon yang layak adalah Prabowo. Dia memang ya emosional tapi punya ketegasan. Namun kita juga yang waras pada waktu itu tidak ingin dong. Kok dia menggandeng orang-orang bangsa Sirisik jadi. Nah, kalau dia sebenarnya sadar pada waktu itu, kan perbedaannya cuma berapa poin, Pak? 53 dengan 47 kan? Jadi 4% aja yang mereka kan perkirakan yang minoritas ini cuma sekitar 6%. Padahal sebenarnya itu di atas 10%, Pak, yang masih betul-betul tidak senang dengan radikal ini. Nah, kalau Prabowo pintar pada saat itu, tidak perlu dia gandeng si Risik dan si Somad. Pasti dia menang. Karena perbedaannya cuma 4%, Pak. 47 naik 51, 4%. Sedangkan kita yang nasionalis ini lebih daripada 7-8% lah, paling minimal. Jadi di sini blunder yang dilakukan oleh Prabowo, dia menganggap memberikan suara karena selalu yang dimasukkan itu mayoritas dan radikal supaya mereka mendapat tempat. Ya, kesalahan besar.
Nah sekarang ya saya nggak tahu Pak ya, saya nggak memasuki campur. Nah, kalau sekarang yang blunder Megawati justru dengan penolakan menjadi tuan rumah U20 itu. Saya bilang Megawati harus dihukum juga. Sama seperti Prabowo udah dihukum. Nah, jadi kan kita tidak boleh golput supaya apa? Supaya bisa menghukum, maksudnya begitu. Kalau kita cari yang sempurna, siapa yang sempurna? Saya sendiri pun tidak sempurna, saya rasa, ya. Nobody perfect, gitu kan. Pilihan yang terbaik di antara yang terburuk, Pak. Ya, betul. Silakan, Dr. Pauljan. Ya, siapa tadi sampai mana tadi? Pak Robert, Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.